Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 11 104 Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang keempat, yang dimana di sini kita mempunyai dua tugas. Yang pertama itu ada untuk kasir. Pertama, untuk kasir yaitu kita disuruh untuk mengimplementasikan kelas diagram yang ada di modul itu ke dalam bentuk program Java, yang dimana nanti kita disuruh untuk menggunakan kelas app Java untuk menjalankan program. Nanti kita diberikan kode dari modul dan kita disuruh untuk membuat library agar kode tersebut dapat kita jalankan dan dapat menjalankan input dari yang kita berikan. Itu. Kita masuk ke penjelasan kodenya. Nah, yang pertama kita jelaskan itu yaitu library untuk kasir Java. Nah, ini dia. Nah, untuk kode ini yang pertama itu untuk bagian atributnya. Kode ini memiliki ada ini dia tiga atribut, yaitu yang pertama private string nama kasir, yaitu untuk menyimpan nama dari kasir tersebut. Lalu ada private double total penjualan, yaitu akumulasi dari semua penjualan yang sudah dilayani oleh si kasir tersebut. Yang terakhir itu ada private release dari daftar pelanggan. Jadi di sini akan di list dari di pelanggannya, di mana setiap pelanggan itu punya daftar belanja berupa release produk log. Lanjutnya untuk konstruktor dari kode ini, yaitu ini. Nah, di sini saat objek kasir itu dibuat, nama kasir itu diisi sesuai dengan parameter, yang dimana total penjualannya itu ini mulai dari nol. Dan daftar pelanggannya itu diinisialisasi di kosong. Selanjutnya ada getter, yaitu untuk, oh ini dia, yaitu untuk mengambil informasi kasir dan total dari penjualannya. Ini sebenarnya. Selanjutnya ada fungsi melayani pelanggan. Nah, dia. Oke, ini dia untuk kodenya. Jadi di fungsi ini, oke, fungsi ini kita menerima daftar belanja pelanggan, yaitu release produk log, dan kita juga menghitung total harga dengan menjumlahkan harga dari fungsi yang tadi, yaitu get total harga dari produk. Selanjutnya, dia juga menambahkan nilai total ke dalam total penjualan kasir yang tadi itu, dan menyimpan daftar belanja pelanggan ke daftar pelanggan. Dan terakhir, dia mengembalikan total belanja pelanggan. Maka kodenya dapat library ini dapat menjalankan kode yang tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk.java. Nah, ini dia kodenya. Oke. Oke, selanjutnya ada kode kelas untuk produk, yaitu untuk mendefinisikan barang dengan atribut nama, satuan, berat, dan harga. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kelas kasir yang sebelumnya, sebetulnya masih ada gap, yaitu kelas kasir menggunakan produk log, tapi yang kita buat adalah menggunakan produk. Kita masuk ke penjelasan kodenya. Nah, yang pertama itu untuk import import Java util lokal, yaitu agar kita bisa atur format angkanya, misalnya desimal pakai titik bukan koma. Selanjutnya ada fungsi ini public kelas produk, yang dimana ini adalah deklarasi kelas produk untuk merepresentasikan barangnya, yang dimana ada empat atribut privat. Yang pertama itu untuk private string nama, yaitu nama barangnya. Ada private string satuan, yaitu untuk satuan dari barang tersebut, contohnya kilogram, bungkus, liter gitu. Selanjutnya berat, yaitu berat persatuan harga, persatuan barang, dan yang terakhir itu private double harga, yaitu harganya persatuan barang. Nah, selanjutnya ada konstruktor ini untuk membuat objek produk, parameternya dari luar langsung diassign ke atribut dengan ini, dengan dis. Jadi ada dis nama, itu untuk nama, satuan, berat, harga, seperti itu. Ada juga untuk getter, ya ini dia empat, untuk mengambil data tiap atribut. Dan tidak ada setter, yang artinya data produk ini hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah. Gitu. Nah, yang terakhir ada override, yaitu supaya kalau objeknya itu produknya dicetak, maka
tampil detail barang dengan format rapi. Yang dimana lokal AC itu untuk memastikan angka desimal, untuk memastikan angka desimal pakai titik bukan pakai koma, dan persen 2F itu untuk menampilkan angka desimal dengan dua angka di belakang koma. Ini dia library-nya seluruhannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke produk lokal Java. Nah, ini dia untuk code-nya. Oke, jadi ini code-nya singkat, yaitu yang pertama untuk keseluruhan library ini untuk mencatat produk apa aja yang dibeli dan jumlahnya. Nah, ini untuk konstruktornya yaitu ini menerima objek produk dan jumlah pembelian dan getter untuk ambil produk, nah, untuk ambil produk dan jumlah dan ini dia untuk menghitung dari jumlah ini fungsi untuk menghitung dari total harga dari tem ini. Yang misalnya contohnya harga 3.000 dijumlah dengan 3 maka hasilnya itu 9.000 seperti itu. Nah, ini dia code-nya. Oke, yang terakhir itu terakhir itu ada untuk nah ini dia untuk library helper yaitu ini adalah alat bantu untuk kita mengelola daftar produk dan daftar kasirnya. Jadi yang pertama itu ada import Java itu release dan import Java itu lokal yaitu untuk menyimpan kumpulan objek produk dan kasir. Dan untuk yang lokal ini yaitu untuk mengatur format dari angkanya atau teks yang dicetak, misalnya pakai titik sebagai desimal seperti itu. Nah, selanjutnya ada deklarasi kelas helper yaitu public class helper dan fungsinya itu sebagai utilitas yang menyediakan metode statik agar kita bisa memanggilnya langsung tanpa membuat objeknya. Ini dia ada dua list statis yaitu release produk dan release kasir. Yang dimana yang dua list statis ini ada daftar produk yaitu untuk menyimpan semua produk yang ada di dalam sistem dan daftar kasir itu untuk menyimpan semua kasir yang terdaftar. Nah, bagian produk ini bawah ini untuk menambahkan produk ke dalam daftar produknya. Ini dia, add P. Nah, selanjutnya ada juga untuk mengambil produk berdasarkan indeks. Ini fungsinya. Yang dimana jika indeksnya itu tidak valid, maka dikembalikan dengan nol. Dan jika valid, maka di return objek produknya itu dari daftarnya. Oke. Dan selanjutnya itu ada ini untuk menampilkan seluruh produk yang ada dalam daftar produk dengan format rapi. Ini contohnya nomor root I, I tambah satu informasi produknya itu pakai toString dari kelas produk tadi. Dan terakhir ada local.us yaitu untuk memastikan formatnya itu menggunakan format angkanya itu menggunakan titik. Oke, selanjutnya untuk bagian kasir. Nah, untuk bagian kasir ini ada itu daftar kasir yaitu untuk menambahkan kasir seperti yang tadi juga. Selanjutnya ada juga untuk mengambil kasir berdasarkan indeks sama seperti produk. Kalau indeksnya salah itu maka dikembalikan dengan nol. Dan selanjutnya ada menampilkan daftar, jadi ya, daftar kasir. Dan informasi yang ditampilkannya itu sama seperti tadi itu nomor urutnya I tambah satu, nama kasir yaitu get nama kasir, dan total penjualan kasir atau get total penjualannya itu tampilkan dua angka desimal. Nah, itu dia sebuah kodenya. Oke. Dan terakhir itu yaitu untuk kode dari untuk menjalankan kode yaitu app.java. Nah, jadi ketika semua program kita tadi sudah lengkap dan ada juga kode yang terakhir yaitu app.java yang ada di modul tadi yaitu untuk menjalankan sistem kasir. Nah, ini kita jelaskan aja. Yang pertama itu bagian import. Ini ada tiga ini. Dan tadi itu release. Ini import Java itu lokal, import Java itu scanner. Kalau release itu untuk menyimpan daftar produk belanja pelanggan. Kalau yang lokal tadi untuk pakai format agar angkanya itu pakai titik. Dan yang scanner ini yang terakhir untuk baca input dari keyboard. Selanjutnya ada fungsi kelas up, yang dimana ini adalah titik masuk programnya. Yang scanner ini dipakai untuk membaca input dari user ini dia scannernya. Untuk membaca input dari usernya. Selanjutnya untuk input produk, ya. Ini untuk menginput produk yang dimana dia menggunakan loop ya untuk membaca produk satu persatu. Dan jika usernya itu inputnya nama produk, satuan berat dan harga,
maka diakhirinya itu dengan garis tiga tadi. Diakhiri dengan garis tiga agar inputnya itu berhenti dan produk baru dibuat lalu tambahkan ke helper yang tadi kita buat dalam daftar produk. Oke, selanjutnya itu ada cek daftar produk di mana untuk menampilkan apa dari semua produk yang sudah dimasukkan. Dan yang ini dia ada juga untuk input kasir yang dimana loopnya ini membaca nama kasirnya. Jika sama seperti tadi, jika inputnya itu garis tiga ke bawah, maka berhenti. Sepertinya sekian untuk penjelasan dari kode ini. Kita coba langsung masukkan inputnya. Oke, ini dia untuk jalan kodenya. Kita masuk ke, nah, kita masukkan input yang ada dalam modul. Nah, untuk outputnya itu bisa kita lihat di sini sama seperti yang ada di modul tadi, yaitu daftar produknya pertama ada tiga ini, terus daftar kasirnya ditampilkan juga, dan diberitahu juga pelanggan satu dilayani oleh siapa, dan ditambahkan juga harganya. Terus ada juga pelanggan dua dilayani oleh siapa seperti itu, dan yang terakhir dibuat juga daftar kasirnya, berapa total penjualan dari tiap kasir yang lagi yang sudah menjual tersebut seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan dari tugas yang pertama yaitu untuk kasir. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada untuk student information, yang dimana sama seperti tadi kita disuruh untuk mengimplementasikan dari kelas diagram yang ada diberikan di modul ke dalam ke dalam kode program Java. Kita juga diberikan kelas dari app.java-nya untuk menjalankan program tersebut. Kita masuk ke penjelasannya. Sebentar. Oke, ini dia untuk ntar kita lihat kodenya. Oke, jadi ini dia untuk oke, kita jelaskan sama seperti praktikum yang tadi, yang pertama tadi. Kita mulai dulu dari address Java-nya. Ini dia. Nah, jadi sebenarnya ini untuk mendeklarasikan kelas address, di mana tujuannya itu untuk merepresentasikan alamat. Ada dua di sini private attribute yaitu street dan city. Ya, kita tahu street itu untuk nama jalan, city untuk nama kota. Dan ada juga konstruktor yaitu untuk membuat objek address-nya. Pada saat dipanggil parameter street dan city akan diisi ke dalam atribut tadi. Dan terakhir ada getter method yang dimana untuk get street ini untuk mengambilkan nama jalan dan get city ini untuk mengambilkan nama kota. Oke, jadi ini seperti untuk menampilkan jalannya aja sih itu tanpa harus ini dia. Ya. Jadi nanti dia akan nampak jalan dan kota dari input yang kita berikan. Selanjutnya untuk course.java. Nah, ini dia. Jadi di sini course ini untuk merepresentasikan dari mata kuliahnya yang dimana ada dua atribut privat yaitu name dan credit. Name itu untuk menyimpan nama mata kuliahnya. Misalnya
eh, inilah pencalonan PBO. Kalau kredit itu untuk menyimpan jumlah SKS mata kuliah tersebut. Contohnya 4 SKS seperti itu. Dan selanjutnya ada untuk konstruktor dari course-nya ini, yang dimana konstruktor course ini digunakan untuk membuat objek baru. Yang dimana saat membuat new course, otomatis name-nya itu akan diisi dengan algoritma. Contohnya kita buat new course algoritma dan tiga gitu. Otomatis diisi dengan algoritma dan kreditnya itu diisi dengan tiga gitu. Dan yang terakhir itu ada getter method yang dimana ada get name dan get credits. Kalau get name itu untuk mengembalikan nama mata kuliah dan get credits itu untuk mengembalikan jumlah SKS dari mata kuliah tersebut. Itu. Selanjutnya ada untuk ini untuk home. Nah, untuk home ini eh, sama seperti yang tadi, ini adalah untuk merepresentasikan sebuah rumah yang dimana ada tiga atribut privat. Yang pertama ada model, yaitu model rumahnya, misalnya ada contohnya villa atau minimalis. Dan ini ada owner, yaitu objek dari kelas ini dari nanti kelas person yang menjadi pemilik dari rumah tersebut. Dan address tadi yang kita jelaskan tadi yaitu objek dari kelas address yang menyimpan alamat rumahnya. Nah, selanjutnya ada untuk konstruktor dari objek home. Untuk objek home ini ada tiga, yaitu model, yaitu diisi sesuai parameternya. Untuk ownernya itu diisi sesuai dengan objek yang akan kita jelaskan nanti, yaitu person. Dan addressnya itu diisi dibuat langsung dengan new address, yaitu sama seperti yang tadi, city atau street. Jadi di kelas address sebelumnya eh, ada tadi konstruktornya itu yaitu tadi. Ada tadi public address itu string city dan street tadi kan. Maka para urutan parameternya ini harus sama juga, yaitu pertama tadi street lalu city seperti itu. Oke, selanjutnya ada getter metodenya yaitu get model, get owner dan get address. Kalau get model itu untuk mengembalikan dari model rumahnya. Kalau get owner itu untuk pemilik rumah dan address itu untuk alamat rumah seperti itu. Sebenarnya sama-sama aja guys. Selanjutnya untuk ini dia person. Nah, untuk person ini untuk mendefinisikan dari seseorang seperti itu, juga person orang. Maka dia mempunyai dua atribut privat. Yang pertama itu ada nama dan age atau umur. Jadi untuk nama itu menyimpan nama dari orang tersebut dan age itu untuk menyimpan umur orangnya. Ini ada dua konstruktor yaitu this name atau sama dengan name yaitu mengisi atribut name dengan nilai parameter dari name tersebut. Dan ada juga this.age sama dengan age yaitu mengisi atribut age dengan nilai parameternya itu age. Nah, ini untuk getternya ada dua, yaitu get name untuk menentukan nama orang dan get age untuk mengambilkan umur orang. Selanjutnya ada student Java. Nah, ini juga ada dua, nah, ada dua. Bentar. Jadi student ini adalah subclass dari ini dari person tadi. Jadi otomatis eh, student ini mewarisi atribut dan metodenya name dan age. Jadi student ini juga mengimplementasikan interface workable. Ini nanti dijelaskan. Jadi dia harus menyediakan metode atau work. Nah, di sini ada dua ini dia. Ada private string name dan root course and roll course. Yang kalau name ini untuk memberikan nomor induk dari mahasiswanya dan untuk enroll course ini yaitu menyimpan objek dari course yang diambil dari mahasiswa tersebut. Itu. Konstruktornya ada ini super name age dan this name sama dengan name. Jadi kalau untuk super name age ini yaitu memanggil konstruktor dari person tadi untuk mengisi nama dan umur eh, dari student tersebut. Kalau this dot name ini yaitu untuk menyimpan name dari mahasiswa tersebut. Itu. Ini adalah getter untuk mengambil name mahasiswa get name untuk ini dia. Ada juga untuk metode untuk mendaftarkan mahasiswa ke dalam sebuah mata kuliah atau course. Ini dia fungsinya yaitu enroll course. Nah, yang selanjutnya ada getter untuk mengambil course yang sedang diambil mahasiswa yaitu get enroll course. Dan di sini ada juga implementasi method work dari interface dari workable nanti yaitu ini dia. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu ada workable Java. Ini ada tiga lagi ini. Nah, jadi untuk workable Java ini itu untuk mendefinisikan interface yang pertama workable.
Jadi interface itu adalah kontrak yang menyatakan metode apa saja yang diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikan interface ini, interface ini. Jadi void work itu yaitu method work tanpa implementasi, hanya signaturnya aja. Dan semua kelas yang mengimplementasikan workable ini wajib menyediakan implementasi dari work ini. Nah, dari seperti yang sudah dijelaskan tadi dari student, kan dia menyediakan implementasi dari work, nah, ini, dari workable yang ada di sini. Nah, terakhir kita lihat ke app siapa ya. Ini dia code-nya. Nah, jadi untuk keseluruhan code ini yaitu menggunakan ini dia bidangnya. Jadi yang pertama itu untuk import dan main dari code ini. Jadi code ini menggunakan scanner untuk membaca input dari user dan mainnya itu adalah titik masuk programnya. Ada juga input data mahasiswa yaitu ini dia string student name, string student name, string student name. Terus ada juga integer student age. Jadi itu untuk membaca NIM, nama dan umur mahasiswa dari input dari user. User yang akan kita berikan nanti seperti itu. Ada juga untuk input data rumah, yaitu home model, address city, dan address street. Yaitu untuk membaca model dari rumah dan alamat atau city dan street yang dari yang diberikan oleh user tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu eh, address ini dibuat dengan urutan street dan city. Jadi kita membacanya dari street ke city, lalu ke city seperti itu. Pertama kita buat dulu jalannya, terus dibuat juga nama kotanya. Tuh. Selanjutnya ada input data mata kuliah, yaitu course name. Ini dia code-nya yang dua ini, dua baris ini. Nah, jadi ini untuk membaca nama course dan jumlah SKS dari inputan dari usernya. Selanjutnya ada juga untuk membuat objek mahasiswa, rumah, dan course-nya. Ini dia, ada tiga. Jadi personnya itu dibuat sebagai objek dari student, tapi disimpan sebagai person. Jadi ini yaitu untuk home yaitu dibuat dengan pemilik person dan course itu dibuat dengan nama dan SKS yang sudah diberikan. Oke, ya sudah semua. Ini juga ada menampilkan mahasiswa ke course untuk menampilkan ini dia dan menampilkan data juga. Oke, kita langsung masuk ke kita jalankan dulu code-nya. Kita ambil input dari modul yang sudah diberikan. Nah, jadi sini langsung diberikan person name-nya yaitu yang sudah kita berikan tadi inputnya Abdullah Ubay. Selanjutnya ada person age-nya 26, student ID-nya ini dia 11 1 8 0. Ada juga student home model yaitu AAA dan student address enroll course itu. Jadi seperti itulah untuk penjelasan dari materi yang kedua yaitu student information. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan kata, minta maaf. Terima kasih.